Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik untuk kelas MI semester genap ya, di mata kuliah praktek kerja lapang untuk kisi-kisinya yaitu membuat membuat penulisan atau laporan hasil PKL-nya. Tapi karena ini UTS jadi tidak harus lengkap sesuai yang ada pada penulisan atau eh, sistematika penulisan laporan PKL-nya. Di sini saya gambarkan dulu. Jadi untuk UTS nanti kalian buat laporan PKL yang isinya bab 1, bab 2, bab 3, daftar pustaka. Jadi bab 4-nya nanti aja, tidak apa-apa. Karena ini masih UTS. Jadi bab 1, bab 2, bab 3, daftar pustaka. Nah, untuk susunannya yaitu yang pertama tetap harus ada cover ya, harus ada covernya. Yang kedua harus ada daftar isi, daftar gambar, daftar tabel. Kemudian bab 1 itu pendahuluan. Di dalam pendahuluan yang pertama ada namanya latar belakang. Ya latar belakang mungkin kalian sudah ada lah ya, karena kalian sudah pernah bimbingan sama dosen pembimbingnya. Tinggal masukin saja latar belakangnya. Ya latar belakangnya sesuai urutan. Yang pertama umum, yang kedua gambaran tentang perusahaan kalian, yang alinea ketiga tentang masalah yang ada, alinea keempat yaitu solusi dan manfaat dari penelitian dan nama judulnya apa. Ya, judul dari laporan PKL-nya. Itu isi dari latar belakang. Kemudian identifikasi masalah diambil dari berarti paragraf atau alinea yang ketiga ya yang masalah. Kemudian habis identifikasi masalah, batasan masalah kalian, kemudian tujuan penelitian kalian, metodologi pengambilannya kayak teknik penelitiannya aja yang dimasukin kayak misalnya eh, observasi, wawancara, daftar pustaka dan sebagainya ya. Kemudian yang ketujuh relevansi. Relevansi itu eh yang sesuai yang jurnal-jurnal yang kalian misalnya sama atau mirip tapi bedanya apa, kalian masukin ke relevansinya kayak gitu. Kemudian bab 2 landasan teori, masukin jurnal-jurnalnya dengan gambaran tapi tidak boleh plak langsung ke abstraknya. Kemudian teori-teori yang kalian ada tentang judul kalian, kalian masukin semua teori-teorinya ke landasan teori. Bab 3 cukup perusahaan kalian saja ya, perusahaan yang kalian PKL di mana, kemudian sejarahnya perusahaan, visi misi perusahaan, struktur organisasi dan urian tugasnya. Jadi cukup itu aja. Nanti kalau misalnya kayak flow map, sistem yang berjalan dan sebagainya nanti saja ya. Kemudian bab 4 kita kosongkan dulu, kemudian langsung ke bab 5 juga nanti langsung ke daftar pustaka. Daftar pustakanya harus menggunakan Mendeley. Jadi kalian harus menggunakan Mendeley. Tutorial Mendeley-nya silakan lihat di channel ini juga sudah ada ya. Kalau sudah selesai, kemudian lampiran-lampirannya kalian foto-fotonya masukin ke dalam file laporan PKL-nya. Ya, naskah PKL-nya. Oke, saya ulangi lagi. Cover, kemudian daftar isi, daftar gambar, daftar tabel untuk kata pengantar nanti saja ya. Kemudian bab 1 pendahuluan, isinya latar belakang, identifikasi masalah, batasan, tujuan, teknik pengambilan datanya kayak gimana, kemudian relevansi, bab 2-nya landasan teori, bab 3-nya tentang perusahaan saja. Langsung daftar isi ya menggunakan Mendeley. Itu tugas atau UTS-nya. Jadi kalian bisa siapkan dari sekarang. Nanti ketika UTS kalian tinggal mengumpulkan saja. Nah, mengumpulkannya karena ini masih UTS jadi bentuknya masih soft copy. Nanti kalian upload di ujian nanti ya. Kayak kalian bisa upload atau bisa kirim, nanti kita lihat ujiannya apakah online atau offline.
Kalau misalkan online kita upload, kalau misalkan offline tetap nanti dikumpulkan dalam satu misalnya link, kalian masukin file kalian ke Google Drive yang saya akan berikan. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Jangan lupa terus menulis dan bimbingan sama pembimbingnya masing-masing karena kalian saya yakin ketemunya pasti bareng karena pembimbingnya Pak Asep semua ya. Yang sisanya ada yang Pak Wahyu, ada yang Pak siapa ya? Yang di Ulil Albab tuh. Pak Sumarna ya? Pak Sumarna, Pak Sumarna. Mungkin itu saja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.